Pelanggaran HAM itu orang Papua harus mengemis ke Indonesia agar diberikan akses agar Komisi HAM PBB bisa masuk. Karena memang prosedurnya begitu. Karena PBB jadi langsung serta-merta bisa masuk, minta maaf. Tidak ada mekanisme seperti begitu. Itu adalah konsekuensi logis dari kamu melokalisir masalah Papua ini menjadi masalah Indonesia. Kapan kamu melokalisir masalah Papua ini menjadi masalah Indonesia? Adalah ketika kamu tidak mengakui negara yang sudah selesai tanggal 1 Desember 1961 dan kamu mendirikan negara-negara baru. Di saat itulah kamu membenarkan bahwa negara Papua itu belum pernah terjadi dan Indonesia punya hak yang sah untuk mengklaim wilayah ini dan Papua terintegrasi ke dalam Indonesia, dan kamu sekarang berjuang untuk mau keluar karena tidak kasih makan, pukul-pukul, dan itu urusan keluarga, itu urusan rumah tangga. Untuk awalnya kau setuju, baru kenapa dari belakang baru kau permasalahkan bahwa kejahatan itu terjadi bukan saja hanya karena ada niat pelaku, tetapi juga karena ada kesempatan, dan kesempatan itu, karpet merah itu diberikan oleh kamu pejuang-pejuang Papua Merdeka yang bingung ini. Itu yang menyebabkan bahwa Indonesia punya karpet merah untuk secara legal. Nah, jadi kalau sudah begitu Anda tidak punya hak, tidak punya legal standing untuk menyebut Indonesia itu ilegal. Karena dia legal. Kau yang ilegal di atas negara Indonesia. Kecuali kau berdiri atas fondasi 1 Desember, itu baru kamu legal dan Indonesia ilegal karena Indonesia datang bikin negara di atas negara Papua setelah rakyat Papua telah menyatakan kedaulatan mereka pada tanggal 19 Oktober 1961 dan diterima oleh pemerintah Belanda, dan secara administrasi dia memproses sampai difinalisasi pada tanggal 1 Desember 1961 adalah puncaknya di tuan atas wilayah tanah Papua adalah pemerintah Belanda, dan saat itu tuan atas wilayah wilayah Papua itu diserahkan kepada orang Papua melalui Nigunirat. Jadi rakyat yang mau merdeka, yang mau akhiri penderitaan, silakan konsolidasi di dalam 1 Desember 1961 melalui Nigunirat. Semua saudara-saudara yang masuk bergabung dalam organisasi-organisasi yang mengaku diri benar, tetapi kalau yang benar, yang menurut mereka benar, klaim mereka benar, tetapi tidak bisa membekukan kekuasaan ilegal di Indonesia adalah bohong. Itu tipu namanya. Nah, tinggalkan, keluarkan, sudah cukup, kita sudah menderita 64 tahun dan ini saatnya untuk kita menunjukkan eksistensi kita kepada dunia bahwa status kita adalah bangsa yang merdeka. Oleh sebab itu perjuangan kita, dasar perjuangan kita bukan Piagam PBB pasal 73 untuk menentukan nasib sendiri, karena sudah selesai. Adalah rakyat Papua berdiri atas panji Piagam PBB pasal 51 tentang hak membela diri, hak mempertahankan kedaulatan yang sudah selesai, negara yang sudah selesai. Oleh sebab itu, itulah status baru, status yang sesungguhnya bangsa Papua adalah bukan dalam rangka mendirikan negara baru, tidak. Bukan juga memisahkan diri dari Indonesia, tidak. Rakyat Papua hargai kedaulatan Indonesia dari Sabang sampai Ambonia sesuai dengan proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Papua hari ini berdiri pada negaranya sendiri, kaki kita sendiri. Kami sudah merdeka. Indonesia datang bikin negara di atas negara. Terima kasih. Semoga video pendek ini saya sampaikan agar seluruh rakyat Papua jangan berharap kepada kolonialisme, karena berharap kepada kolonialisme itu sama saja dengan kau berharap kebaikan itu akan datang dari iblis. Ya, mungkin ada iblis juga menyodorkan gula-gula agar ambil kau punya hati, tapi setelah manisnya habis, sisanya itu adalah tersisa yang pahit. Nah, sapir hanya orang bodoh saja yang menunggu penyesalan dulu. Tapi orang pintar akan mengambil keputusan yang tepat untuk masa depan yang dan tentukan mulai dari sekarang. Dan kami siap untuk pimpin revolusi. Silakan share video ini agar dimaklumi, diketahui oleh seluruh rakyat Papua, baik yang ada dalam negeri maupun luar negeri. Salam revolusi, kita harus mengakhiri.